Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat. Saya Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumetut, Ketua Majelis Jemaat GPB Batra Iman Ciputat. Kepada rekan-rekan dari komunitas Sandal Jepit, saya menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dan pendapat saya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, kita memahami bahwa GPIB memiliki visi misi. Apa yang menjadi visi dan misi apabila Anda dipercaya sebagai pemimpin sinodal, atau apa pendapat Anda terhadap calon pemimpin? Sebelum saya menjelaskan dan membahas mengenai visi dan misi, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa gereja berada di dalam dunia, tetapi gereja bukan berasal dari dunia. Gereja berada di dalam dunia dan diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kehadiran gereja senantiasa berorientasi kepada misi Allah atau Missio Dei, yakni menyatakan kehadiran tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kehadiran ini menempatkan gereja sebagai persekutuan yang melayani dan bersaksi. Melalui pelayanan dan kesaksiannya, gereja berfungsi secara fungsional sebagai saluran berkat bagi dunia. Hal ini tentunya sangat relevan dengan visi dan misi GPIB, bahwa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang Allah hadirkan di tengah-tengah dunia ini secara khusus di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka GPIB harus dapat mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Karena itu, berbicara tentang visi dan misi GPIB, yang menjadi persoalannya sekarang adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu untuk menjabarkan konsep dan mengimplementasikannya secara konkret dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Ini menurut hemat saya yang penting untuk kita perhatikan, sehingga kalau seandainya saya dipercaya sebagai pemimpin sinodal, maka saya akan mengupayakan, dan tentunya juga hal ini bagi seluruh warga GPIB, untuk dapat mewujudkan visi dan misi GPIB itu. Sehingga sebagai seorang pemimpin, kita tidak membawa visi dan misi pribadi, tetapi yang kita bawa adalah visi dan misi GPIB. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita juga harus meneladani pemimpin yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai pelayan yang agung melaksanakan tugas pelayanannya itu dengan penuh kerendahan hati. Karena itu, sebagai seorang pemimpin, ia harus
melayani. Namun bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani orang yang kita pimpin. Seorang pemimpin harus turun ke bawah. Ia tidak terus duduk di singgasana seperti seorang bos. Ia juga harus memahami kebutuhan dan pergumulan orang yang dipimpinnya. Ia tidak selalu harus menjaga image, atau ia tidak jaim, namun ia harus juga jaga attitude. Dengan demikian, ia dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda perlu dikonstruksi dengan cepat bagi GPIB? Menurut hemat saya, hal yang perlu dikonstruksi dengan cepat bagi GPIB adalah hal yang berkaitan dengan mental dan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus dapat menempatkan dirinya bahwa ia adalah sebagai seorang pelayan, dan jangan menunjukkan diri sebagai orang yang paling berkuasa, orang yang selalu ingin memerintah dan tidak mau untuk diperintah. Gila hormat. Nah, saudara, walaupun memang mengkonstruksi hal tentang mental dan gaya kepemimpinan seseorang yang mungkin kita lihat orang itu dalam menjalankan tugas kepemimpinannya itu secara otoriter, hal ini memang tidaklah mudah. Namun berarti bukan tidak bisa. Itu harus terus diupayakan. Karena menurut saya sehebat apapun sebuah organisasi dengan aturan-aturan yang lengkap dan teratur, namun kalau gaya kepemimpinannya itu tidak dikonstruksi, hal itu hanya teori di atas kertas saja dan sesuatu yang berada di awang-awang saja. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana cara Anda merawat relasi interpersonal yang kolektif kolegial di lingkup majelis sinode? Sebagai pimpinan sinodal, ia mengabdi hanya untuk Tuhan dan bagi gerejanya. Karena itu, satu sama lain harus saling menopang dalam kebersamaan, saling bekerja sama, menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang melayani dengan rendah hati, tidak saling menjatuhkan, tidak saling sikut menyikut satu dengan yang lain, harus solid dan profesional menjalankan tugas kepemimpinannya itu. Jadi semangat kolektif kolegial itu bukan hanya slogan belaka, melainkan hal itu harus dapat diwujudkan secara konsekuen dan konsisten. Hal itu dalam rangka untuk menjaga dan merawat relasi interpersonal di lingkup majelis sinode. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda memahami proses pemilihan ini sebagai sebuah panggilan? Proses pemilihan sebagai pemimpin itu sebagai sebuah panggilan dari Tuhan Yesus, Kepala Gereja, dan bukan pesanan atau titipan dari seseorang, atau bukan juga karena keinginan
dan ambisi yang berlebihan dari seseorang. Saudara, gereja ini milik Tuhan. Karena itu yang berhak dan punya otoritas penuh untuk memilih dan menetapkan adalah Sang Kepala Gereja itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita menyaksikan bahwa ke-12 murid Yesus itu mereka dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus yang memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya sebagai pelayan. Bukan karena kemauan dari para murid itu sendiri, atau mereka memilih di antara mereka sendiri, namun dengan otoritas yang dimiliki oleh Yesus, Yesus memanggil dan memilih seseorang itu menjadi pelayannya. Dialah yang menetapkan dan memanggil seseorang itu untuk menjadi kawan sekerja Allah. Sehingga saudara, dalam hal memilih seorang pemimpin, perlu diperhatikan jangan ada rekayasa dari manusia. Kita menyerahkan melalui tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kiranya kita dapat dimampukan untuk dapat memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kristus yang empunya gereja ini, dan ia sendiri yang akan memilih dan menetapkan pelayan-pelayannya itu untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada mereka demi masa depan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Karena itu, marilah kita dengan tetap berserah dan juga memohon pertolongan, kasih dan kuasanya senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita sebagai gereja. Sehingga kehadiran kita sebagai gereja yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara, sungguh-sungguh damai sejahtera itu dapat dirasakan dan dialami oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.